Ya, ada yang sudah berprestasi tingkat provinsi. Bisa tepuk tangan lah. Ya, kalau tidak salah kemarin itu untuk yang tahfiz hadis ya atas nama Muhammad Fahrizal Anwar di tingkat provinsi juara apa? Harapan 1 kalau tidak salah ya. Tingkat provinsi ini Bapak Ibu ya, juara harapan 1 ini kan wah sudah sip itulah. Nah, untuk lomba paham Al-Quran atau pahmil Quran juara harapan 3 tingkat provinsi ya. Atas nama Muhammad Setiadi, Muhammad Jamuhuri dan siapa satunya? Fauzan Saputra. Kemudian untuk musabakah untuk tilawahnya tingkat anak-anak juara 2 tingkat provinsi. Tepuk tangan lagi. Atas nama Azahra Nur Kamilah, putri dari Ustadz Ahmad Mahmuda. Ya. Dan ada juga yang juara 1 tingkat provinsi, tepuk tangan lagi. Yaitu musabakah syarhil Quran sebagai pensarahnya Muhammad Farhan Syahbani. Amun gitu anak ulun. Ya baik ya. Bapak Ibu, ini mudah-mudahan ya kita prestasi ini terus kita tingkatkan terus, dan untuk tahun depan ini 2024 ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembinaan di bidang apa Pak Mahmud? Qiraat ya, di bidang qiraat sab'ah. Nah, bukan hanya untuk lomba tapi untuk pengetahuan, dan ini juga warisan dari ulama-ulama dulu kan. Itu kita kembangkan, apalagi yang berbakat sebenarnya juga cukup banyak ya. Qiraat sab'ah, kemudian untuk khat mungkin juga ya. Di samping tentu saja kita untuk pelajaran-pelajaran utamanya mudah-mudahan bisa kita tingkatkan. Nah, kemudian untuk rencana pemanfaatan lahan ke depan ini angan-angan Bapak Ibu ya, kita ini harus punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan supaya kita ini artinya kalau sudah ada arah yang dituju ini kan kita berupaya untuk mencapainya. Untuk lahan di belakang pondok kita ini kan di apa nih? Bagian belakang ini kan ada sekitar 1,5 hektar. Nah, mungkin sekarang sudah jadi semak belukar kembali setelah setelah dulu sempat kita ditebas ya. Ya insya Allah nanti kedepannya untuk ruang-ruang kelas untuk Pondok Putra mungkin kita arahkan di situ, termasuk masjid ya. Yang ada yang di sebelah sini bisa jadi nanti kita manfaatkan untuk tempat asrama, kemudian tempat-tempat gurunya. Tapi ini masih jauh, tapi itu gambaran kedepannya. Jadi bayangan saya kedepannya itu nanti harus kita bikin siringnya dulu ya, siringnya bertingkat-tingkat, nanti mudah-mudahan di situ semua bangunannya bisa beton nah, tapi dari sekarang harus sudah kita pikirkan. Nah, kemudian ini saya punya rencana Bapak Ibu, tapi ini belum saya komunikasikan seluruhnya, baik dengan pengurus yayasan maupun dengan pengurus pesantren yang lainnya, termasuk dengan pengasuhnya. Kita punya program 5 tahun ke depan, artinya tiap tahun itu kita punya target ya. Tahun 2024 ini motonya atau temanya adalah Ar-Rahmaniyah membangun. Nah, kita berharap untuk di Putri insya Allah tahun ini itu kita sudah punya musola. Tepuk tangan lagi ya. Punya musola mungkin lebih besar daripada yang di Putra ini ya. Informasi sementara mungkin pembangunannya baru bulan Juli.
saya disuruh mengajukan, karena kan janji Pak Bupati yang dulu ya, ingatlah waktu yang peresmian, saya disuruh membuat proposal senilai 750 juta. Wah, saya bilang nggak cukup, saya buat 1,5 M. Konon kabarnya itu diterima. Ya. Mudah-mudahan ya, artinya ini kabarnya kan diterima, sudah nanti dari PUPR yang mengerjakannya. Nanti yang putra kalau kita sudah siap, lahan kita juga mungkin masjidnya lebih besar lagi. Tapi nggak tahu tahun berapa. Kemudian tahun ini juga insya Allah kita dapat untuk yang putri ini ada asrama juga nanti tambahan ya. Ditambah ruang kelas beton 3 kelas. Tepuk tangan lagi. Ya. Sini nggak mau tepuk tangan karena yang putri kan. Ya, jadi ada 3 insya Allah bulan Juli. Cuma saya ini masih mencoba ini kalau bisa amun ada jeba duit kan manalang hello supaya bulan Juli itu jadi kewayanggap. Nah ruangan. Jadi yang putri ini nanti ya tahun ini insya Allah 2024 musolanya dapat. Ruang kelas dapat, asrama ada tambahan, dan satu lagi dari PUPR provinsi kita dapat untuk yang putri kamar mandi dan WC. Ya. Nah itu ya, jadi untuk cukup banyak ya. Yang putranya yang belum ada kabar ini untuk di murni 2024 karena untuk yang putra penambahan ruang kelas ini kita minta ke provinsi ya, ke gubernur. Nah ini belum ada kabar, kita dibantu berapa. Nah itu. Nah kemudian 2024 ini tuh panjang kisah itulah. Saya kira belawah nyarkuman. Nah, saya berharap tahun 2024 nih koperasi kita memiliki badan hukum sudah. Nah, karena ini kan koperasi kita kecil-kecilan aja ini, mudah-mudahan nanti bisa diurus punya badan hukum. Kalau punya badan hukum koperasinya, nah kita mungkin banyak yang bisa kita lakukan ya dengan mendukung program pemerintah juga pemberdayaan ekonomi pesantren dan lain sebagainya. Nah kemudian saya mengangan-angankan juga sempat juga dengan pengasuh, mudah-mudahan nanti kita dapat ustadz yang sehingga kita bisa membuka program tahfiz untuk tahun ajaran yang akan datang. Yang putri kan sudah berjalan ya, yang putranya mudah-mudahan nanti bisa program tahfiznya bisa kita laksanakan. Nah kemudian Bapak Ibu ini kalau saya lupa untuk yang santri tahfiz kelas 9 ini kan sama ikut ujian wusta juga. Nanti ada pelajaran tambahan karena selama ini mereka memang tidak kita bebankan untuk belajar yang pelajaran umum. Entah nanti bulan berapa mulai sebelum ujian mungkin sekitar 2 bulan nantinya ada pelajaran tambahan untuk mata pelajaran umum, persiapan untuk ujian ya. Ujian ini akan diikuti oleh jumlah yang ikut nanti 59 santri kita yang ikut Ustadz dan Ulia, ditambah 8 orang dari Purukcau ada ikut kita nanti ujian untuk yang Ustadz ya. Nah kemudian tahun 2024 kita sudah ada pembicaraan di kemana kita tuan rumah untuk peringatan Hari Santri tingkat Kabupaten Barito Utara. Ya, nah, mudah-mudahan ini nanti kita siapkan kegiatannya apa, kita upayakan bisa meriah karena dari pondok-pondok lain mungkin juga nanti kita undang. Ya, nah kemudian itu 2024 Bapak Ibu ya. Tahun 2025 tema kita adalah Ar-Rahmaniyah Digital. Ar-Rahmaniyah Go Digital. Harapannya 2025 kita sudah punya minimal 100 buah Chromebook atau laptop. Nah, tepuk tangan. Amin. Di kue kaduit itulah.
Kita berharap nanti ulangannya tidak pakai kertas lagi, semuanya mainkan laptop aja lagi seperti ujian kan 2025 lah harapannya. Jadi ujian dan kita tidak perlu ke Muara Teweh lagi kegiatannya. Kemudian ya mulai tahun ini juga kita membuka untuk pendaftaran santri barunya. Itu ada pendaftaran online-nya. Nah, sudah Ustaz Teguh siapkan linknya nanti. Jadi boleh yang jauh-jauh tidak perlu datang, ya bisa sudah mendaftar secara online. Nah, karena kita kan arahnya kan ke sana semua. Nah, kemudian kita berharap untuk 2025 juga kita punya laboratorium IPA dan laboratorium agama Islam. Nah, itu mahal lah. Tapi mahayal itu mun kawa mudah-mudahan terlaksana ya kan. Nah, kemudian kalau harapannya 2025 ini kita juga bisa mengirimkan peserta untuk musabaqah musabaqah Qiraatul Kutub. Nah, mudah-mudahan ya kan, itu kan sampai tingkat nasional. Kita sebenarnya 2024 kemarin ditawari untuk ikut, tapi kita belum siap. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Kemudian tahun 2026 tema kita pondok kita ini adalah Ar-Rahmaniyah, aman dan nyaman. Nah, kalau 2024 nih narai Ar-Rahmaniyah membangun, 2025 Ar-Rahmaniyah Go digital, 2026 Ar-Rahmaniyah aman dan nyaman. Amannya apa? Tembok keliling pondok sudah ada. Nah, paling tidak kan seng kan ya enggak. Nah, syukur karena tembok muka itu bisa beton ya kan, termasuk yang putri juga. Kemudian terbangunnya taman dalam lingkungan pondok. Nah, supaya nyaman, jadi kita buat tamannya, taman-taman bunganya, pohon dan lain sebagainya di lingkungan pondok kita. Kemudian ini dari Kanwil Provinsi memprogramkan di tempat kita 2026 kita bisa deklarasi pesantren ramah anak. Nah, itu Bapak Ibu ya, nanti bagaimana saya kurang tahu juga. Ini dari provinsi deklarasi pesantren ramah anak. Nah, mudah-mudahan juga kita 2006 itu sudah bisa punya bangunan mes atau penginapan untuk tamu orang tua santri yang jauh yang harus menginap ya. Nah, kemudian 2027 berapa tahun sudah nih? Pada nyelo jadi nah 2004, 2005, 2006, tahun 2027 mudahan panjang umur ras. Judulnya pesantren kita nih Ar-Rahmaniyah, sehat bahagia. Sehat ya kalau gue ada ruang UKS, ada klinik kesehatan ya. Kita punya klinik kesehatan di Pondok Putra dan Putri lengkap dengan fasilitas pendukung dan tenaga profesionalnya. Kemudian tersedianya fasilitas olahraga. Di Pondok Putra ada lapangan futsal, si kue wadah lah. Ada lapangan voli, ada lapangan bulu tangkis minimal itu. Di Pondok Putri ada lapangan senam, voli, bulu tangkis atau mungkin tenis meja akan ditambah. Kemudian kita punya bangunan perpustakaan. Yang lainnya lah, kita punya bangunan perusahaan, kita punya bangunan minimarket. Koko mahanya itu tidak bayar. Lah, mahanya tidak bayar. Minimarket itu sih kue kamandak ya kare. Lah, punya bangunan, punya bengkel kerja, kemudian dan sebagainya ya. Oke. 2027. Nah, 2028 terakhir jili menyelo nah. Itu malang tuh jadi catatan itu. 2028 Ar-Rahmaniyah mandiri. Nah, karena sekarang ini pesantren memang dituntut kemandirian pondok pesantren ya.
Nah, di sini kita tadi untuk yang 2028 mohon maaf ya. Jadi minimarket ini koperasi kita punya sudah minimarket. Kemudian memiliki unit usaha yang produksinya minimal mencakup wilayah Kabupaten Barito Utara. Yang putrinya nanti kita upayakan nanti, tapi bukan 2028 ya, kalau bisa secepatnya untuk paling tidak ya mesin jahit itu ya, ada pelatihan menjahit dan sebagainya. Ini saya sedang masih konsultasi untuk mesin jahit ini, mudah-mudahan kita tidak menunggu 2028. Kemudian ya itu mungkin ya untuk program ke depan. Kalau jangka panjangnya ini kan 5 tahun nih jangka menengah Bapak Ibu ya. Jangka pendeknya 1 tahun, jangka panjangnya 5 tahun, jangka menengahnya 5 tahun. Jangka panjangnya ada juga. Nara iyalah. Ya mungkin kita berharap setelah 5 tahun kita punya bisa mendirikan Ma'had Ali. Tahu lah Ma'had Ali. Ma'had Ali itu perguruan tinggi khusus untuk pesantren. Nah. Jadi untuk mencapai itu semua Bapak Ibu ini memang bertahap ya. Jadi ini apa yang saya sampaikan ini belum saya komunikasikan, belum dirapatkan, tapi gambarannya kita ke depannya seperti itu. Saya ingin pondok pesantren kita walaupun jauh di pelosok ya kan, tidak di Morateweh tempatnya ya, jauh di pelosok, kemudian pondok kita ini bukan pondok modern lah istilahnya ya, bukan pondok modern, tapi saya berharap fasilitasnya modern. Biar tidak modern, bukan pondok pesantren modern tapi fasilitasnya modern. Nah, doakanlah Itah Samandahai panjang umur, bisa mewujudkan ini semua. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, untuk mencapai apa yang saya sampaikan tadi perlu tidak strategi ya kira-kira? Perlu tidak menurut pian? Perlu strategi, terutama strategi untuk mencari dana. Ulun dah bahani manon 800.000 per bulan VIP ya ulun katawan sama Itah ida tapi ada duit ya. Jadi Itah tuh memanfaatkan, harus menggilau biaya. Itah ida kawa nyelo ji nahdep tuh kan lah 2024 itu. Nah ida kawa duan musola, ida kawa duan ruang kelas, bahkan nanti jalan juga ada lagi nanti mungkin di lingkungan pondok. Itu tanpa usaha, tanpa kita lobby, tanpa kita membuat proposal, tanpa menghubungi orang-orang dan lain sebagainya. Nah, ulun tuh bukan kampanye lah menulun hapander itulah, tapi ulun wajib ya menyampaikan aweh ji selama utuh hari menduhup pondok kita perlu ida ulun menyampaikan lah ji selama utuh untuk si pemerintahan, selain tentu unsur Bapak Bupati lah, amun si anggota dewan ulun cuma bacaruman ada telo ji rancak bukan ulun lobby belaku duhup, termasuk kekawalan kia kan duhup melobi dan sebagainya. Yang pertama Bapak Hasrat lah dari PAN, Bapak Hasrat tanpian lah Hasrat untuk dapil 2 Sidin nomor urut 1, termasuk jalan hanya rimpahai kan Pondok Putri itu Bapak Hasrat. Kemudian Bapak Suryanor ketuaan lah pian dari Partai Demokrat lah, dari Partai Demokrat lah ya. Kemudian yang ketiga Ibu Heni Rosgiati dari PDI Perjuangan. Jadi selama utuh ulun ada komunikasi terutama dengan Aben Batelo. Anggota dewan jibekan kelakue mungkin menduhup ya tapi itah tidak katawan lah. Nah cuma di Batelo tuh di nyata-nyata ulun jida menyat arti milih di Batelo tuh jida lah. Cuma perlu dipertimbangkan
Itu perlu dipertimbangkan. Mungkin pian besi ada keluarga ambahari jadi ada mancalek, silahkan be milih itu kan. Cuma ulun tuh menyampaikan bubuhan wen batelo tu ida piji ke baceruman dan ulun tolonglah menada anu ceceruman dan orang tua santri supaya milih ki ji dada piji lah. Cuma ulun tu inisiatif ulun be arti jigitan jadi menduhup kan gitu lah. Tapi menitah memilih jebekian ida taloh ya. Nah itu ulun tu sekedar bekesah be. Jadi elah kare hayak belua beh tuh kampanye gitu. Tidak, ulun cuman perlu dipertimbangkan. Pilih jebekian silahkan sesuai dengan hati nurani kan. Awiji inti dengan leher kita jadi tameh huang bilik kita juga dincocokkan itu ya lah. Nah, buhen makalon manon ya ulun lagi. Itah tuh kan ada punya mimpi, punya cita-cita lah. Ida tahu itah tuh mendadak taktik dada strategi ya. Nah mungkin karena kan pihak perusahaan mungkin nambah itahindai pendekatan mudah-mudahan untuk CSR, dana CSR itu bisa juga dibantukan. Nah kemudian Bapak Ibu, untuk wisuda tahun 2024 ya, untuk wisuda santri, wusa dan ulia kita rencananya kita laksanakan di Balai Antang Muara Teweh. Tepuk tangan. Buhen maka kan Teweh dah. Pertama, kita ini sudah dikenal Bapak Ibu ya, kita ingin lebih dikenal lagi pondok kita. Kalau kita ini dikenal, uluh ingat dia nitah. Anggota dewan tapi bila kenal dia nitah hayak wen pembahasan anggaran ingat wanu awen behen rahmaniyah tu maka kakisut kan awen tu nambah uluh lah supaya uluh ingat menuluh itah benyem besi tumpung tu ide ingat uluh kare. Nah mungkin pejabat yang kita anggap nanti kompeten punya yang pemegang kebijakan bisa kita undang ya. Kemudian ya banyaklah artinya hal-hal yang positif yang bisa kita dapatkan untuk mendukung itu. Jadi siap-siap sajalah nanti meluluskan kita kantiwe biaya kelakwe halsa sama nah biaya sama. Nah kemudian bagi tahun ini kan santri kita ini lulus yang ulia ya iyalah yang ulia kan lulus ujian tahun ini kan ada 16 santri ulia atau SMA. Nah ini 16 orang ini mungkin ada yang melanjutkan kuliah dan bagi yang tidak juga kita sarankan nantinya di pondok kita rencananya kita membuka program takhasus ya, jadi untuk lebih memperdalam lagi untuk kitab-kitab tertentu nanti konsepnya bagaimana dan lain sebagainya. Misalnya di antara santri ulia yang tetap ada baiknya saya sarankan untuk lebih memperdalam lagi untuk 1 atau 2 tahun untuk ikut program yang takhasus ini ya. Rencananya selain guru kita yang ada di sini juga mungkin dari Muara Teweh nantinya ya untuk bisa membantu kita mengajar. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian sehubungan dan hari ini kita pembagian rapot saya ucapkan selamat syukur alhamdulillah kepada santri-santri kita yang berprestasi. Mungkin dulu barangkali ada rankingnya yang tetap, ada yang naik, ada yang turun, ada yang dulunya tidak masuk 3 besar sekarang masuk 3 besar, ada yang dulunya masuk 3 besar kemudian ternyata ini tidak masuk. Ya itulah hasil daripada jerih payah belajar kalian. Jadi untuk anak-anak sekalian jadikan kalau memang itu berprestasinya lebih baik, jadikan sebagai batu loncatan untuk lebih baik lagi. Kalau prestasinya menurun, jadikan cambuk juga untuk bisa lebih giat lagi belajarnya. Nah kemudian hadiah nanti ala kadarnya, dan barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya.
Mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi kita tadi, apa yang menjadi cita-cita kita Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah ke depan ini bisa terwujud. Dan saya cukup sekian, barangkali ada tambahan nggak kira-kira? Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Selamat SAG yang telah menyampaikan sambutan beliau. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan kita dapat memahami dari apa yang beliau sampaikan. Kemudian masuki acara yang ketiga, yaitu pengumuman peringkat kelas atau santri berprestasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Teguh Rahidin Putra. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita semua di dalam acara yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita kepada keputusan pengumuman peringkat kelas daripada Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah Putra dan Putri tahun ajaran 2023-2024 pada semester 1. Kita mulai dari kelas yang rendah, yaitu kelas 7 atau kelas 1 Wusto Putra, dengan jumlah nilai 2536, dengan jumlah nilai 2536 atas nama santri Aris Naja Saputra, peringkat ketiga. Silahkan berdiri maju ke panggung beserta orang tua atau wali. Kalau ada wali santrinya, silahkan maju juga. Untuk peringkat kedua dengan jumlah nilai 2538, dengan jumlah nilai 2538 atas nama Ahmad Fadilah berdiri maju ke depan. Juga kepada orang tua atau wali santrinya mendampingi anaknya di depan. Kemudian untuk peringkat atau juara 1 dengan jumlah nilai 2571, dengan jumlah nilai 2571 atas nama santri Erlando. Silahkan maju ke panggung.
Belakangan lah, total ikut. Foto, fotografer. Iya, maksudnya gampang. Jadi kan di ujung situ saya orang tuanya sebelah sini video. Salah salah di kurung. Oh, tak merah. Gini, biar sekedar sedekat engkau, dulu ya sedekat engkau. Kembali kurang kan? Tepuk tangan. Silahkan duduk kembali ke tempat. Baik, untuk kelas 8 atau kelas 2 Wusto Putra dengan jumlah nilai 2345 dengan jumlah nilai 2345 atas santri yang bernama Ahmad Taufik. Ahmad Taufik peringkat ketiga. Kemudian untuk peringkat kedua dengan jumlah nilai 2360 dengan jumlah nilai 2360 atas santri yang bernama Wildan Nur Mubarak. Ada. Kemudian untuk juara 1 atau peringkat 1 dengan jumlah nilai 2648 dengan jumlah nilai 2648 atas santri yang bernama Ahmad Ehsan. Dipersilahkan kepada wali kelasnya untuk memberikan hadiah. Kelas 8.
Pin. Oh. Oh ya. Oke. Jual satu ini kan. Jual satu. Ya. Kok ini? Itu. Kamu mau cek kau lah. Setikam nih. Motor. Masa ini enggak? Iya tuh. Itu bin. Nah. Paluan lagi bentar. Ayo pura dia. Dia katanya. Tapi kotakan hadiah ada kita. Mana ada tulisan. Ketiknya dia. Dia apa ketiknya? Perwakilan satu bulan yang kapan oh iya sekali lah sekali pian ini jujur ban ini ada jatahnya masing-masing ini Nah. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Ya. Baik untuk kelas 9 atau kelas 3 Wusto Putra dengan jumlah nilai 2525 menduduki peringkat ketiga dengan jumlah nilai 2525 atas santri yang bernama Muhammad Ramadhani. Muhammad Ramadhani. Ya. Ramadhani. Namanya mamanya bingung mana berapa tahu nama tiga kiriin dulu. Peringkat kedua dengan jumlah nilai 2600 dengan jumlah nilai 2600 menduduki peringkat kedua atas santri yang bernama Muhammad Zikri Fadilah. Geser makamnya mamanya. Kemudian dengan jumlah nilai 2752 menduduki peringkat pertama dengan jumlah nilai 2752 atas santri yang bernama Adib Afra Afifi. Makasih sebentar lagi kamu nyata. Son, lah ulun lah. Setali. Setali aja. Sejujur. Anu lembut. Anu lembut. Bawah.
Ustadz Ali. Enak kerabot. Nggak ada dosa pirang dia. Oh putra. Oh, ya sama dong. Tur Rizky Patur Rizky Yo Sidik. Oh iya lah. Tepuk tangan. Ya, dipersilakan untuk kembali duduk ke tempatnya. Kelas 10 atau kelas 1 Ulia Putra menduduki peringkat ketiga dengan jumlah nilai 2630 dengan jumlah nilai 2630 menduduki peringkat ketiga atas santri yang bernama Fathur Rizky As-Sidik. Fathur Rizky As-Sidik. Dipersilahkan juga kepada wali santrinya atau orang tuanya untuk mendampingi anaknya di panggung. Menduduki peringkat kedua dengan jumlah nilai 2660 dengan jumlah nilai 2660 menduduki peringkat kedua atas santri yang bernama Al Fajar. Menduduki peringkat pertama dengan jumlah nilai 2745, jumlah nilai 2745 menduduki peringkat pertama atas santri yang bernama Teddy Haryono Ginanjar. Ya. Dipersilakan kepada wali kelasnya untuk membagikan hadiah.
Silahkan kembali ke tempat duduknya. Kemudian untuk kelas 11 putra atau kelas 2 ulya, pada peringkat ketiga dengan jumlah nilai 2693 atas nama santri Muhammad Ajril Setiawan. Pada saudara Ajril beserta walinya untuk maju ke panggung. Kemudian peringkat kedua dengan jumlah nilai 2698 atas nama Ahmad Rijal. Kepada Ananda Ahmad Rijal beserta walinya naik ke panggung. Kemudian di peringkat pertama dengan jumlah nilai 2807 atas nama Muhammad Fahrijal Anwar. Kepada Ananda Fahrijal beserta walinya untuk maju ke depan. Udah mau? Oh, baterai ini Pak. Tuh, sinjurnya din. Karena enggak. Nah, ada yang hilang. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelas 12 atau kelas 3 Ulya Putra menduduki peringkat ketiga dengan jumlah nilai 2931 atas santri yang bernama Muhammad Farhan Sya'bani. Kemudian peringkat kedua dengan jumlah nilai 2954 atas santri yang bernama Fauzan Saputra. Menduduki peringkat pertama dengan jumlah nilai 2979 atas santri yang bernama Muhammad Setiadi Ardia Jaksa.
Kemudian santri putri, dengan kita mulai dengan kelas yang terendah dulu, kelas 7 atau kelas 1 Wusto Putri, dengan jumlah nilai 2774, menduduki peringkat ketiga atas santri yang bernama Saidatul Arafah. Naik ke panggung. Kepada orang tua atau wali santrinya untuk bisa menemani anak-anaknya di panggung. Kemudian menduduki peringkat kedua dengan jumlah nilai 2778 atas santri putri yang bernama Nur Hasanah. Nur Hasanah. Dipersilakan untuk maju ke panggung. Menduduki peringkat pertama dengan jumlah nilai 2828 atas santri yang bernama Tessa Adelia Putri. Fotografer, mana fotografer? Sinar, ganti sinar. Wali kelas 7 Ustazah Hafizah. Yuk, pakai care banget lah yuk. Pakai cawan, ini kecil banget. Yakin oke. Rasa biasa ini. Jadi dua aja lah hari zaman main samping katanya. Ya tapi hindari ini. Iya, ini kita ngparep. Oke dira wae. Oke dira wae. Terakhir lepahan dia lo lepahan pondok itu bisa
Kipasnya dadak. Sapawa jadi senggel itu. Ya, tepuk tangan dan dipersilahkan untuk kembali duduk ke tempatnya. Kelas 8 atau kelas 2 Wusto Putri menduduki peringkat ketiga dengan jumlah nilai 2633 atas santri putri yang bernama Nur Fajriana Susilawati. Menduduki peringkat kedua dengan jumlah nilai 2638 atas santri putri yang bernama Maisi Fitriani. Menduduki peringkat pertama dengan jumlah nilai 2693 atas santri putri yang bernama Thaibah. Dipersilakan untuk wali kelas 8 untuk membagikan hadiah di panggung. Itu kan mikir kita kiri kan. Kau beli nggak ada pacar om? Masuk gitu. Mungkin ini masih menangis terharu mungkin ini. Menangis terharu. Padahal jadi jasa begitu situ. Ya, tepuk tangan dulu. Dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kelas 9 atau kelas 3 Wusto Putri menduduki peringkat ketiga dengan jumlah nilai 2533 atas santri putri yang bernama Nisa Salimah. Menduduki peringkat kedua dengan jumlah nilai 2539 atas santri putri yang bernama Anggun Muslimah. Kemudian menduduki peringkat pertama dengan jumlah nilai 2555 atas santri putri yang bernama Nurul Hadijah. Dipersilakan kepada wali kelasnya untuk membagikan hadiah dan juga piagam penghargaan.
Tepuk tangan dan dipersilahkan untuk kembali duduk ke tempat. Kemudian untuk kelas tahfiz, kelas 7 atau kelas 1 tahfiz putri dengan jumlah nilai 2774 menduduki peringkat ketiga atas nama Saidatul Arafah. Oh, tahfiz Dwi Ummu Habibah. Dwi Ummu Habibah. Dwi Ummu Habibah. Peringkat ketiga. Iya. Kemudian kelas tahfiz tadi menduduki peringkat kedua dengan jumlah nilai 1805 atas santri putri yang bernama Nurul Anisa. Menduduki peringkat pertama kelas 7 tahfiz dengan jumlah nilai 1871 atas santri putri yang bernama Hafiza. Hafiza. Hapijah. Dipersilakan untuk wali kelasnya untuk membagikan piagam. Putriana. Tahfiz bagian Siti Hafijo. Siti Hafijo. Berhijab putih. Waduh, mantap. Orang oke gitu. Satu Tepuk tangan. Dan dipersilahkan untuk kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Kemudian untuk kelas 8 atau kelas 2
kelas 2 tahfiz putri menduduki peringkat ketiga dengan jumlah nilai 1690. Kelas 8 tahfiz menduduki peringkat ketiga dengan jumlah nilai 1690 atas santri putri tahfiz yang bernama Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra, silahkan untuk menaiki panggung. Menduduki peringkat kedua dengan jumlah nilai 1791 menduduki peringkat kedua dengan atas nama santri putri Az-Zahra Nur Kamilah. Az-Zahra Nur Kamilah. Menduduki peringkat pertama dengan jumlah nilai 1878 atas santri putri tahfiz bernama Leca Intan Parisma. Dipersilahkan untuk Pak Haji Selamat untuk ikut membagikan piagam penghargaan. Rapotnya ada apa? Pas 3 Ustaz ini, anu rapat udah menjawab ini. Pokoknya dari semua. Kemudian untuk kelas 9 atau kelas 3 tahfiz putri dengan jumlah nilai 1985 menduduki peringkat ketiga santri putri yang bernama Cantika Melani. Menduduki peringkat kedua dengan jumlah nilai 2016 santri tahfiz yang bernama Khansa Nurul Izzah. Kemudian peringkat pertama dengan jumlah nilai 2331 atas santri tahfiz yang bernama Afifah.
untuk membagikan piagam penghargaan, kami minta kepada Al-Fadil Ustadz Khaidir Rahman. Berikan motivasi ya. Tepuk tangan dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dengan begitu maka berakhirlah sudah keputusan pengumuman peringkat kelas putra dan putri Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah tahun ajaran 2023-2024. Lebih dan kurangnya ulun pribadi mengucapkan permintaan maaf, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah selesai acara yang ketiga, yaitu pengumuman peringkat kelas. Kemudian kita memasuki acara yang keempat, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustadz Khaidir Rahman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa sin a'malana wa si arzaqana wa khairi qarribna wa syarri abaidna wa qdi hawaijana fid din wa dunya akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslihna wa aslih fasada qulubina wa aslih fasada amalina wa aslih fasada ulati umurina wa aslihna bi maslahat ibadaka sholihin. Allahumma aslih ma'hadana ar-rahmaniyah wa aslih talabata wa aslih talibati wa aslih asatidata wa aslih mu'inihi wa aslih ahlahu waj'alhum min ibadikas sholihin min ulama rabbaniyin min ibadikas sholihin waj'al waqtihum bi husni khatimatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya doa tadi kita mendapat keberkahan di dalam acara kita pada hari ini. Kemudian masuki acara yang kelima, yaitu istirahat. Dilanjutkan langsung kepada acara yang keenam, yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, mari kita mengucapkan alhamdulillah.
Kemudian acara yang ketujuh yaitu pembagian rapot oleh masing wali kelas masing-masing. Untuk wali kelasnya mungkin bisa menyebar aja biar nanti ambil posisi biar tidak menumpuk di satu tempat. Untuk kelas 1 Stoa Putra itu silahkan mengambil kepada Ustadz Rigolib. Kemudian untuk kelas 8 Putra itu silahkan mengambil kepada Ustadz Ahmad Mahmuda. Kemudian untuk kelas 9 silakan mengambil kepada Ustadz Ali. Kemudian untuk kelas 10 silakan mengambil rapotnya kepada Bapak Jahrian. Kemudian untuk kelas 11 silakan mengambil kepada Ustadz Teguh, dan untuk kelas 12 mengambil kepada Ulun. Kemudian untuk kelas 1 Stoa Putri silahkan mengambil kepada Ustazah Hafizah. Untuk kelas 8 Putri itu silahkan mengambil kepada Ustazah Khadijah. Kemudian untuk kelas 9 Putri silahkan mengambil kepada Ustazah Ramah Anissa. Untuk tahfiz silahkan mengambil kepada Ustazah Putri Ana. Jadi silahkan nanti yang dipanggil namanya silahkan maju ke depan, orang tuanya ya. Dan untuk informasi bagi santri yang tidak ada wali atau orang tuanya, maka rapotnya tidak akan diserahkan. Jadi sampai orang tuanya yang mengambil. Ya, untuk konsumsinya silahkan aja yang sudah santri yang sudah pegang boleh aja disantap. Demikian juga dengan bapak ibunya. Itu aquanya bisa aja dibuka dibagi yang di samping di depan. Konsumsi ini kan kalau untuk santri mungkin dengan santrinya sudah ya, atau dengan orang tuanya. Jadi santrinya tadi santri wali santri tadi silakan mengambil rapot langsung menuju kepada wali kelasnya aja. Jadi tidak usah dipanggil. Ya, langsung menuju langsung ke dia wali maju kan. Soalnya mau dipanggil lambat misalnya. Silahkan kenali ustadznya. Kelas 7 tadi, kelas 7 Putra kepada Ustadz Regalib yang ada di depan. Kante kalau enggak si Miti.